Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sampai jumpa lagi di semester ini. Kita akan belajar tentang media fotografi. Ya, ini mungkin mata kuliah yang menurut saya sangat menyenangkan ya, karena kita akan belajar tentang gimana sih cara motret itu yang baik itu seperti apa, dan hasilnya biar bagus itu seperti apa, terus pemanfaatan kameranya itu seperti apa gitu. Jujur saya dulu juga eh, dari dapat mata kuliah fotografi waktu saya dulu kuliah, memotivasi saya untuk jadi hobi di bidang fotografi. Bahkan sampai sekarang saya juga suka yang namanya mengambil gambar foto ya. Untuk semester ini ya, kita akan ada beberapa pertemuan yang online sama offline ya. Kalau nanti kita butuh praktikum yang kita harus ke tatap muka dan kita akan belajar memotret, mungkin kita akan bertemu, dan itu pun juga nggak harus di kampus, kita bisa ketemu di suatu tempat yang emang cocok untuk kita mengambil gambar, yang untuk footage-nya bagus, terus kita banyak momen-momen yang bagus bisa diambil di sana, kita bisa berkarya di sana. Jadi kita nanti akan janjinya bisa di mana aja ya. Untuk rencana perkuliahan fotografi itu, ini saya sudah buatkan RPS, nanti saya share ke grup, nanti kalian bisa baca sendiri. Sebenarnya RPS ini adalah RPS yang disusun untuk pembelajaran offline atau tatap muka. Nah, cuman akan saya kemas materi-materi ini. Kalau untuk materi teori saya kemas bisa video seperti ini, atau nanti akan saya kemas materi yang lebih menarik secara interaktif ya. Nah, akan saya usahakan materi yang disampaikan nanti kalian bisa pelajari dengan mudah, tinggal diputar berkali-kali, nanti kalian bisa pelajari dan pahami, nanti bisa dipelajari di rumah ya. Ini oke, untuk yang pertemuan pertama ya, yaitu kita akan menganalisa perkembangan kamera ya, teknologi kamera, perkembangan kamera dari masa ke masa ini ya. Ini untuk pertemuan pertama. Oh ya, untuk kontrak perkuliahan yang akan saya nilai nanti keaktifan kalian dalam diskusi, boleh di grup ya. Sebenarnya ada e-learning sendiri yang sudah saya bikin, cuman nanti akan nunggu sosialisasi dari kampus dulu untuk ID sama passwordnya untuk mahasiswa. Kalau untuk materi sama ruangnya sudah saya kemas di sini. Nanti kemungkinan minggu depan kita bisa pakai ini untuk pembelajaran e-learningnya. Tapi sementara ini kita pakai WA group dulu ya. Oke. Perkembangan teknologi fotografi dari masa ke masa ini sudah saya bukakan satu channel YouTube yang bagus untuk kita pelajari, sudah ada nanti kalian bisa buka sendiri. Nah, ini ada photographer.net, kita akan lihat dulu ya bareng-bareng. Oke. Ternyata penemu kamera pertama itu adalah ilmuwan muslim, yaitu namanya Ibnu Al-Haytham. Itu antara 1015 sampai 1021. Sebenarnya kamera itu sudah ada di sana, cuman kameranya bukan secanggih sekarang ya. Kameranya masih bentuk lensa, ada lensanya, ada kayu ruang gelap di sini, dan nanti cahaya akan masuk dari sini, nanti akan ada bayangan di sini, dan itu akan dilukis. Ini contohnya seperti ini, Opsura itu. Nah, ini ya, ini seperti ini. Jadi dilukis di sininya. Nah,
Ini kamera Obscura portable yang bisa dibawa kemana, yang cukup praktis, udah digagas oleh ilmuwan Eropa, Johansen. Ya. Oke, di tahun 1837 mekanismenya sudah tanpa menggunakan kuas dan cat lagi, tapi menggunakan kaca yang dilapisi tembaga perak, kemudian ditambahkan uap yodium untuk membuat dia sensitif kalau terhadap cahaya. Jadi kalau ada cahaya masuk ke dalam lensa, ya, plat kaca di sini itu dia akan membekas sebuah gambar cahaya yang masuk ke dalam ruang kamera ini. Jadi akan ada gambarnya nantinya. (1844) sudah ada kamera megaskop yang mampu mengambil panorama. Kalau kalian di handphone kalian ada menu panorama yang dia bisa motret luas, nah, itu sebenarnya tahun 1844 itu sudah ada. Dia filmnya emang panjang, jadi dia akan berjajar seperti ini, tapi dia akan menyambung menjadi satu bagian objek yang luas ya, jadinya dari kiri sampai kanan itu kena. Nanti ini cocok untuk kalau kalian motret landscape ya. Kalau emang tampilan penampakan alamnya bagus dan sangat luas, kalian bisa pakai teknik panorama. Nanti akan kita praktekkan aja di lapangan. Ini Kodak ya. Ternyata Kodak itu udah duluan jadi folding pocket ya. Ini adalah kamera yang mini yang memang di pasaran, dan ini adalah kini jadi nenek moyang semua kamera ya. Kamera yang roll film dan sebagainya itu inilah nenek moyang awalnya itu sini. Tahun 1898. Oke, Kodak tahun 1900 memasarkan kamera Brownin. Brownin ini dengan harga $1 waktu itu, dan filmnya dibanderol 15 sen. Cuman kalau sekarang mahal. Jadi ini $1 zaman dulu ya, zaman dulu. Dengan harga yang murah, untuk pertama kalinya hobi fotografi dapat dijangkau ya. Untuk sekarang ini $1 zaman dulu mungkin sekarang sudah ratusan dolar ya. Cuman sudah terjangkau dan bisa dibeli oleh masyarakat ya, pertama kalinya. Oke, ini Leica ya. Ini kamera legendaris 1913 membangun prototipe dengan kamera lensanya 35 mili. Nih kamera Leica lagi. Ini sudah 55 mili. Nah, ini kamera TRL, refleks praktis, dibuat oleh Frank and Hendrik Rolex ya. Nah, ini SLR pertama ya.
Ini Canon baru masuk tahun 1936 dengan lensanya 50 mili. Nah, ini sebelum adanya ini, sebelum tahun 1942, semua itu film-film itu masih hitam putih. Baru di tahun 1942 ini ada film negatif yang berwarna. Jadi sudah ada mulai namanya foto-foto yang berwarna di tahun ini sampai tahun selanjutnya. Nah, ini kamera instan, jadi langsung Polaroid ya, keluar hasilnya. Ini kamera Jepang. Ini sudah auto exposure ya, jadi kameranya sudah bisa nyeting sendiri gelap terangnya, sudah kayak kamera handphone kalian itu. Jadi gelap terangnya kita nggak usah ngatur, dia otomatis auto exposure. Nah, ini baru Nikon lah muncul. Jadi kamera pertamanya Nikon seperti ini. Ini underwater ya, kamera pertama yang bisa dimasukin air. Ini kamera digital pertama. Ini kamera SLR-nya Canon yang sudah dilengkapi dengan sensor-sensor CPU. Ini kamera Nikon yang digunakan untuk ekspedisi ke luar angkasa. Ini kamera Nikon, sudah ada body, ada ini. Ini kamera yang nggak punya layar di belakang, Casio. Ini kamera SLR konvensional. Nah, ini kamera yang bersensor APS-C. Nanti kalau kalian saya akan jelaskan di video selanjutnya apa sih APS-C itu, apa sih full frame gitu. Nah, ini handphone yang pertama kali ada kameranya, ternyata sub duluan. Ini kamera full frame, tadi APS-C ada full frame. Nah, ini GoPro, sebelum GoPro yang sekarang ini beredar, ini GoPro pertama. Ini kamera mirrorless. Ini ada wifi-nya ya. Ini kamera full frame. Nah, ini mirrorless yang sudah full frame. Ini adalah Nokia dengan resolusi pixelnya yang tinggi. Nah, ini kamera mirrorless underwater. Nah, ini udah zaman sekarang ya. Udah pakai CMOS dan sebagainya. Oke. Mungkin itu perkembangan kamera sekarang ini banyak ya, ini sampai 2015 saja. Sekarang ini banyak kamera-kamera yang sudah mulai canggih lagi ya. Dengan kamera yang tambah kecil tapi dia kemampuannya udah bagus. Bahkan untuk perekaman suaranya juga udah bagus ya. Nanti kita akan pelajari jenis-jenis kamera, terus gimana cara memanfaatkannya, cocoknya untuk kegiatan apa, pemotretannya ya, di video selanjutnya. Mungkin
untuk pertemuan, atau bukan pertemuan ini, kita karena nggak ketemu ya. Untuk materi yang pertama ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.